Apa risetnya? Ternyata orang yang biaya resepsinya mahal, resiko bercerainya tinggi. Tapi ingat, pasangan raja adalah ratu, bukan pembantu. Kalau mau rumah tangganya nggak bermasalah, yang pertama, jangan baper. Orang baper ini umurnya pendek. Karena rata-rata kalau saya ke rumah sakit orang kena jantung, kena stroke, itu rata-rata karena baper. Ya, jadi kalau mau rumah tangganya akur, utuh, jangan baper. Nanti adik-adik yang belum menikah, pilih suami yang jangan baperan. Yang laki-laki juga pilih istri jangan yang baper. Saya alhamdulillah punya istri yang tidak baper. Makanya kami jarang tersinggung. Kenapa? Apa yang mau kita baperkan? Kalau hidup ini sedang dicoba, maka cobain aja. Kalau sedang diuji, ujian aja. Sedang diberi nikmat, nikmatin aja. Ini sedang dicoba, marah. Kenapa saya nggak dikasih nikmat? Memang ada masanya. Makanya para motivator mengatakan habiskan gagalmu. Maka adik-adik yang masih gagalnya belum banyak, jangan santai aja. Habiskan dulu. Insya Allah kesenangan akan datang. Jadi baper, rumah tangga yang baper ini juga sekarang menjadi tren bagaimana perceraian itu tinggi. Apa risetnya? Ternyata orang yang biaya resepsinya mahal, resiko bercerainya tinggi. Karena rata-rata rupanya banyak orang yang melakukan resepsi dengan berhutang. Ini penting nih, saya kasih tahu nih. Kalau berhutang sejak awal, ibarat kita punya usaha nih, punya toko. Mendirikannya udah hutang udah banyak. Gimana mau nyari untungnya? Kira-kira begitu. Kemarin ada kasus yang kami tangani, 3 bulan nikah diceraikan. Kenapa? Si ikhwannya bilang, kita sederhana aja. Tapi si perempuannya tuh pengen, wah. Padahal rumah di gang sempit. Akhirnya semuanya ngutang, si suami suruh bayar. Si suaminya tidak setuju, nggak mau, karena nggak ada kesepakatan. Akhirnya berpisah. Jadi hutang dan perceraian ini sekarang menjadi masalah baru. Makanya saya kalau ada orang datang ke klinik kami, konsultasi kami lihat jalannya. Kalau miring, utangnya banyak ini. Miring, ya. Karena utang yang banyak ini membuat pikiran kita pusing. Kenapa? Makanya dalam teori fisika, gaya dan tekanan ini saling berhubungan. Kenapa ada tekanan? Karena ada gaya. Untuk mengurangi tekanan, kurangi gaya. Khususnya gaya hidup. 2 tadi ya. Yang pertama tadi apa? Jangan baper. Yang kedua, jangan banyak gaya. Biasa-biasa aja. Apa yang mau kita banggakan? Makanya banyak rata-rata orang terjerembab dalam perceraian apa? Karena gara-gara harga diri yang ketiga. Semuanya pengen kelihatan wah. Ada satu kisah pasangan mau bercerai datang ke saya. Kenapa saya bilang? Gaji suami saya Pak 10 juta. Mantap saya bilang. Tapi cicilan kami 9.900.000 bulan. Akhirnya nggak pernah jalan-jalan keluar rumah. Debt collector datang terus. Akhirnya berhutang kan. Untuk biaya hidup. Akhirnya kartu kredit. Nah ini membuat akhirnya banyak di antara kita tuh yang tidak jujur. Ya, makanya saya pernah menulis viral judulnya korban penipuan akhirnya menjadi penipu. Ada satu hari suami istri lagi mau tidur. Dia scroll-scroll. Lihat teman sekolahnya dulu yang dianggapnya bodoh jalan-jalan ke luar negeri. Wah, aku nggak rela. Dia yang dulu bodoh kok bisa ke luar negeri. Padahal kawannya peleter. Bang, bangun. Aku nggak rela. Ayo kita umroh sekeluarga. Gimana caranya? Kita kartu kredit. Sama aja. Itu namanya korban penipuan akhirnya menjadi penipu. Jadi, teman-teman sekalian, jadilah diri sendiri. Karena harga diri ini yang membuat kita akhirnya mudah sekali menjadi orang-orang yang tidak apa adanya. Dalam pernikahan yang menjadi sumber-sumber perceraian dan pertengkaran adalah bagaimana kita memaksakan, tidak memahami tentang perbedaan antara psikologis laki-laki dan perempuan. Makanya bapak-bapak, yang laki-laki saya kasih tahu, jangan pernah antum berparadigma bahwa istri harus mengurus rumah. Tidak. Mengurus rumah adalah pekerjaan bersama. Mengurus anak adalah pekerjaan bersama. Setuju nggak, Bu? Yang ada suaminya di sini nggak berani ngomong. Karena Nabi mencontohkan itu. Betul nggak? Nabi masak kan? Nabi masak. Jaga anak nggak? Jaga anak. Tapi kenapa seolah-olah istri dinikahi untuk dijadikan asisten rumah tangga? Banyak suami-suami pengen dilayani seperti raja. Boleh nggak? Makan disuapi, mandi dimandikan. Boleh nggak? Tapi ingat, pasangan raja adalah ratu, bukan pembantu. Kalau laki-laki dilayani seperti raja, maka balaslah istrinya dengan memperlakukannya seperti permaisuri.
Kata bapak-bapak yang datang nyesel saya datang. Hancur. Hancur semua ini rencana ini katanya. Karena tidak ada seorang ayah yang rela menikahkan anaknya untuk disakiti. Semua orang tua ingin anaknya dibahagiakan. Wow. Itu yang jawab biasanya suaminya nggak di sini. Ya, jadi semua ingin nanti bapak-bapak yang punya anak perempuan pasti ingin anaknya pulang mengatakan, ya aku bahagia, terima kasih ya aku dijadikan jodoh yang terbaik. Tapi betapa lukanya hati seorang ayah ketika anaknya pulang menangis. Makanya banyak korban KDRT itu adalah tidak lapor. Nggak berani ngungkap. Karena ayah ibunya udah ngingetin dulu. Jangan sama dia. Itu pemalas. Itu pemarah. Tidak, dialah cintaku. Rasakanlah. Makanya banyak korban KDRT nggak berani lapor. Karena sudah diingatkan sebenarnya. Cuman kita waktu itu lagi takut kehilangan. Lagi bucin-bucinnya.